Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faikatul Hikmah. Pada pagi kali ini, kita akan kuliah tentang sosioantropologi, tentang dampak perubahan sosial dalam perilaku kesehatan masyarakat. Seperti apa sih? Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan tingkah laku yang ada di masyarakat yang bersifat untuk mengetahui apakah terjadi perubahan di beberapa aspek kehidupan masyarakat. Nah, faktor penyebab perubahan sosial yang pertama, perubahan kondisi geografis. Mengapa kondisi geografis itu menyebabkan perubahan yang ada di masyarakat? Ya, dikatakan terjadi perubahan sosial yang diakibatkan oleh kondisi geografis apabila mengalami perubahan pada pola hidup masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis. Kita tahu bahwa secara geografis Indonesia itu berbeda-beda. Ya, ada yang perkotaan, pedesaan, pegunungan, pesisir, ya, banyak ragamnya. Nah, contoh terjadinya perubahan sosial akibat kondisi geografis adalah kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Tentunya hal ini akan merubah kehidupan sosial masyarakat setempat secara besar-besaran. Nah, contohnya kalau di sana didirikan pabrik yang tadinya bekerja di bidang pertanian menjadi petani, buruh tani ya, kemudian menjadi buruh pabrik, otomatis itu ada perubahan yang signifikan. Atau seperti kasus yang terjadi, perubahan lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman padat penduduk. Hal ini juga akan mempengaruhi perubahan sosial yang masyarakat yang ada di sana. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor biologis. Nah, secara umum mayoritas masyarakat Indonesia ini memang kebanyakan dari keluarga menengah dan ke bawah ya, menengah ke bawah. Lebih banyak orang yang tergolong miskin daripada yang mapan. Dari segi biologis di sini mengkaitkan kesadaran terhadap kebutuhan gizi bagi masyarakat. Tak jarang banyak saudara kita yang penting makan, yang penting kenyang gitu ya. Hanya untuk bekerja. Hanya berawal dari kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan gizi, setiap makanan yang dikonsumsi mampu mempengaruhi seseorang memiliki kemampuan berpikir cerdas, di mana kecerdasan ini yang diharapkan mampu melahirkan inovasi di kalangan masyarakat. Sayangnya, kesadaran akan faktor biologis ini kurang dipahami dengan masyarakat yang baik oleh masyarakat. Contohnya begini deh, apa pada kasus stunting ya, awalnya untuk mencegah terjadinya kasus stunting itu bisa berawal dari kemiskinan ya. Oh, dia tidak mendapat, ibu pada saat hamil tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian ibu hamil di usia muda ya. Udah gitu banyak anemia. Nah, hal tersebut otomatis gimana sih caranya supaya untuk mencegah? Contohnya anemia, nggak mungkin ya yang namanya, maksudnya gini, uh, seorang perempuan ya tiba-tiba ya dia karena hamil ingin mencegah anemia, terus dikasih tablet tambah darah. Yang dimaksud di sini adalah pencegahan sedini mungkin ya untuk mencegah terjadinya anemia. Jadi kalau di usia subur sekarang Anda mempersiapkan kehamilan Anda dengan ya tablet tambah darah untuk menghindari anemia. Contohnya pada saat mungkin kalian menstruasi, kalian konsumsi tablet tambah darah sehingga pada saat kehamilan itu dapat mencegah terjadinya anemia pada ibu. Tentunya hal ini akan bermanfaat bagi kandungan yang di kandungannya begitu ya. Kemudian yang ketiga, kebudayaan. Nah, masalah budaya juga menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial.
Terjadinya perubahan sosial karena pengaruh kebudayaan. Sah-sah aja asal tidak bertentangan dengan tradisi, biasanya seperti itu. Sementara ketika kita berbicara tentang kebudayaan Indonesia, di mana salah satu negara yang memiliki keragaman kultural yang luar biasa, kita beda kota aja beda tradisi ya. Beda desa kadang-kadang beda tradisi juga. Menariknya setiap daerah itu memiliki budaya khasnya sendiri. Maka tidak heran jika setiap daerah memiliki perubahan sosial yang berbeda-beda. Nah, oke. Yang keempat, sifat anomi manusia. Nah, perubahan sosial bisa saja terjadi karena sifat anomi manusia. Maksudnya gimana? Di mana manusia memiliki keinginan untuk bergerak dan melakukan sesuatu secara bebas tanpa ada ikatan, aturan, atau pihak manapun. Nah, kita sebagai manusia ya, pasti ingin adanya perubahan, adanya perbedaan. Ya, hal inilah yang apa? Yang membuat manusia itu ingin berubah. Nah, kemudian faktor ketidakpuasan masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial yang lain bisa terjadi karena ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat, di mana masyarakat itu menginginkan situasi dan kondisi yang berbeda dari apa yang sudah terjadi. Ya, saat ini beberapa bulan yang lalu ya, masyarakat tidak puas dengan adanya barang-barang yang langka. Pernah kan minyak goreng langka, terus banyak inovasi-inovasi yang ada di masyarakat untuk mengatasi barang langka tersebut. Nah, ini salah satu bentuk perubahan sosial. Mungkin bisa jadi karena minyaknya langka gitu ya, lebih baik nih makanannya dikukus-kukus saja, malah sehat gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak puas di masyarakat ini bisa memberikan merangsang seseorang untuk lebih kreatif sehingga terjadi perubahan. Kemudian adanya tekanan dari luar. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor kenapa terjadi perubahan sosial. Salah satunya terjadinya pengaruh atau dorongan dari orang lain. Misalnya karena faktor kompetensi, tuntutan, menyesuaikan diri terhadap suatu hal. Apalagi contohnya? Contohnya saat ini di Indonesia mungkin lagi demam K-popper, drakor ya. Semua kebudayaan yang ada dari luar, pengen semuanya bergaya seperti opa-opa Korea ya, oni-oni Korea ya, seperti itu. Sampai akhirnya apa? Banyak di Indonesia tempat makan Korea, ya nuansanya dibuat seperti itu. Yang tadinya nggak bisa makan sumpit, jadi bisa pakai sumpit begitu. Nah ini salah satu bentuk contoh yang mungkin ada di sekitar kalian tentang perubahan sosial tersebut. Sebenarnya perubahan sosial pun bisa mengarah yang positif dan ada juga yang negatif. Let me see. Oke, dampak positif perubahan sosial. Yang pertama ada muncul nilai dan norma baru. Terkadang suatu nilai dan norma dirasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia yang makin kompleks. Dengan adanya perubahan sosial diharapkan mampu mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Ya, adanya struktur dan hubungan sosial yang baru di masyarakat. Struktur dan hubungan sosial baru ini biasanya lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya, gitu. Jadi, ya, oke. Dampak positif yang lainnya yaitu di mana perkembangan teknologi yang pesat. Ya, dampak positifnya kemajuan teknologi. Ya, dengan pesatnya teknologi menawarkan kemudahan, peluang ya, pekerjaan baru, mungkin pekerjaan kantor atau pekerjaan kita itu dibantu oleh teknologi yang super canggih sehingga memudahkan kita. Bahkan masalah sederhana seperti memasak ya, atau hal-hal lain semua sudah di-cover oleh teknologi yang baru sehingga itu memudahkan hidup kita.
Kemudian yang keempat, industrialisasi yang cepat, ya. Belakangan banyak sekali industrialisasi bermunculan, hampir setiap daerah itu memiliki industri. Contohnya dulu nggak ada di sini di Jember pabrik semen, sekarang sudah ada Semen Puger ya. Terus nggak ada apa lagi ya? Banyak industri-industri yang mungkin yang tadinya tidak ada di suatu daerah sekarang sudah mulai ada. Setidaknya kehadiran industri tersebut juga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dengan kata lain, kehadiran industri tersebut bisa mengurangi angka pengangguran. Yang kelima, mobilitas lebih mudah, setidaknya dengan kemutakhiran teknologi memudahkan mobilitas atau pergerakan manusia ya, lebih praktis, efektif, efisien, dan cepat. Contohnya ketika ingin masak, ya udah tinggal pencet kompor gas ya, dan udah banyak orang yang sudah meninggalkan menggunakan. Kemudian kesetaraan gender, ya pandangan terhadap peran perempuan dan laki-laki. Dulu ya mungkin perempuan ada batasan-batasan kegiatan. Oh, mungkin perempuan hanya di rumah. Oh, perempuan hanya memasak, tidak perlu pendidikan yang tinggi. Maka tapi saat ini itu berbeda, ya. Perempuan bisa berkarir, dia bisa bersekolah, ya. Begitu. Oke. Kemudian kesadaran akan HAM, hak asasi manusia. Ya, dulu mungkin HAM dipandang yang aneh ya. Tapi sekarang kebebasan berpendapat itu sudah tidak terkekang. Kalian bisa mengutarakan pendapat kalian ya melalui sosial media ataupun berdemo secara langsung. Teorinya nih, kebebasan berpendapat itu saat ini sudah tidak dikekang. Ya, tapi kan ya, you know lah what I mean ya. Semoga kita semua aman-aman aja. Oke, kemudian yang kedelapan, pola pikir yang terbuka atau open mind ya. Di mana kemajuan teknologi membuka akses terhadap perspektif baru. Sehingga masyarakat pun lebih open minded terhadap sesuatu hal yang baru. Hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku, sikap, interaksi terhadap masyarakat terhadap sekelilingnya. Ya, contoh banyak peralatan-peralatan baru, teknologi-teknologi baru yang mungkin diadopsi oleh manusia itu dengan sangat cepat. Karena, oh ini gampang ya, ternyata begini. Oh ini lebih memudahkan hidup saya. Jadi itu hal yang sangat mungkin untuk dia. Kemudian munculnya banyak lapangan kerja baru. Ya, memang banyak sekarang pengangguran terdidik ya. Atau dorongan atau kemampuan pelamar yang tidak menginginkan pekerjaan yang tersedia. Padahal jika tidak ideologis bekerja di apa banyak lapangan kerja yang bisa kita gunakan ya. Misalnya lapangan kerja sebagai curator, CEO, marketing online dan masih banyak lagi karir-karir yang bisa kita coba untuk pelajari. Kemudian tenaga profesional juga semakin banyak. Pendidikan yang bagus, banyak orang-orang yang ahli dan profesional dan berpendidikan. Terlalu banyak lulusan dari perguruan tinggi yang dengan ya sebagai angka pengangguran atau lulusan tenaga terdidik. Ya, permasalahannya kadang-kadang lulusan tenaga terdidik namanya baru lulus ya. Terkadang idealis, oh aku harus bekerja sesuai bidang. Bagus sih, tapi sekarang kenyataannya ada nggak? Makanya jangan sampai salah memilih jurusan. Kemudian yang ke-11, terjadinya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural yaitu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru sehingga lebih memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Ya. Dengan demikian diharapkan fungsi pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu. Oh, masih ada. Di dampak positif yang kedua, adanya perlindungan penghormatan terhadap kebebasan dan kehidupan beragama. Oke. Nah, perlindungan dan penghormatan ini mencakup tentang penanaman cara hidup saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman agama yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat pula.
Dengan demikian diharapkan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Oke. Kemudian masyarakat semakin menghargai waktu ya dalam orientasinya di masa depan. Anggota masyarakat itu berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berbagai aktivitas. Oke, sekarang kita ke dampak negatif dari perubahan sosial. Budaya konsumtif yang pertama ya, e-commerce. Semenjak hasilnya teknologi, ternyata banyak budaya baru dalam belanja. Ting, sapi, ting, Gojek, paket. Nah, apa ya? Kita udah nggak perlu bergerak jauh, semua bisa datang ke rumah. Otomatis hal ini menjadi perubahan ya. Gampang banget konsumsi belanja ya. Kemudian kesenjangan sosial itu semakin terlihat saat berbicara di media sosial, pasti ada banyak platform yang sering digunakan untuk hiburan. Di mana platform media sosial tersebut memberi kemudahan akses terhadap masyarakat melihat hidup orang lain. Berkat kebebasan akses inilah semakin memperlihatkan kesenjangan sosial yang terjadi. Ya, kurang-kurangilah melihat kehidupan orang lain supaya hati kalian itu tidak, kok aku gini aja ya, kok aku belum punya ini ya, belum punya itu ya. Sudah disyukuri. Makanya penyimpangan sosial akibat internet. Nah, ini juga sudah banyak kasusnya. Penyimpangan sosial akibat internet. Kalau buka internet, ya, di sosial media, di mana lagi itu banyak orang yang menggunakan hal tersebut sebagai kejahatan. Hal ini karena kemutakhiran teknologi. Contohnya, ya, pelecehan seksual, narkoba, bunuh diri. Kasus tersebut dilatar belakangi penggunaan teknologi smartphone yang tidak tepat. Memang tidak semata-mata karena teknologi yang berkembang dengan cepatnya. Ada faktor lain, kurangnya perhatian orang tua, ya, orang tuanya terlalu sibuk, sehingga mereka memegang HP itu tanpa filter. Dan sopan santun itu semakin turun, ya, sudah menjadi keprihatinan bersama tentang sopan santun. Nah, kalian bisa aja dengan mudahnya memaki atau tangan-tangan kalian itu memberikan komentar-komentar kebencian. Ya, jangan ya Dek ya, jangan. Kalian itu dididik untuk bisa memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama pendidikan kesehatan masyarakat. Kurangilah komentar-komentar yang tidak perlu. Kemudian tidak ada batas negara dengan adanya internet, ya. Karena nggak ada batas negara, yang dimaksud adalah seseorang ini bisa mencampuri negara lain dalam sosial media. Contohnya, Indonesia yang jauh dari Palestina, kita gembar-gembor boykot produk Israel, boykot produk Israel. Kan it work gitu kan. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan seperti McD, kemudian Starbucks yang ya merasa rugi ya dengan adanya hal tersebut, karena teknologi bisa, kekuatan sosial media ini sangat sangat besar sekali. Kemudian lupa akan budaya bangsa sendiri ya, terutama sekarang nggak cuman remajanya, emak-emaknya pun juga begitu ya, bergaya hidup atau kebudayaan mereka banyak yang diadopsi oleh kita sehingga kita lupa sebagai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, ini adalah health behavior. Kalau dilihat dari gambar ini ya, model konseptual mekanisme yang menghubungkan ikatan sosial dengan perilaku kesehatan. Ini adalah social network, ada meaning now, social control, kemudian social tease, psikologi respon, personal control, mental health. Semua hal ini ya dipengaruhi oleh
struktur social integration network, sehingga itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Sorry. Ini tugasnya nanti Bu Ica jelaskan ya pada saat praktikum. Tapi yang jelas gambaran tugasnya ini adalah kalian harus mempelajari kebudayaan-kebudayaan Indonesia, di mana culture yang ada di Indonesia kamu gali, culture tersebut bagaimana penerapan kebudayaan itu di Indonesia, fungsinya apa, tujuannya untuk apa. Dan fungsi kalian sebagai seorang promkes, apa sih yang bisa digunakan seorang promkes untuk memberikan pesan-pesan kesehatan. Contoh nih, ya kan? Mungkin apa ya bahasanya? Dan di situ upacara untuk selamatan kehamilan, ya kan? Biasanya 3 bulanan atau apa. Nah, di situ kalian bisa menjelaskan apa sih sebenarnya atau puasa yang ya acara 3 bulanan. Nah, itu kan budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari acara semacam seperti itu, culture seperti itu, apa yang bisa kalian manfaatkan untuk kira-kira dengan acaranya, oh bayi 3 bulan dalam perut bunda, itu apa yang harus dilakukan? Sisipkan pesan-pesan kesehatan, apa yang bisa dimodifikasi, mungkin kebutuhan gizinya apa. Oh ternyata 3 bulan ini mungkin sudah bernyawa, apa yang harus dilakukan, apa yang enggak. Nah, harusnya acara 3 bulanan yang sudah ada itu bukan cuma diisi dengan pengajian aja atau apa, tetapi atau dengan acara siraman ya. Lebih ke arah edukasi kepada seorang calon ibu agar bisa menjaga kehamilannya dan melahirkan dengan aman. Mungkin seperti itu ya contohnya. Nah, silahkan berkreasi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.